Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Namun saya bacakan ayat 1 sampai ayat 3 pada pagi hari ini. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua pasti tahu tentang siapakah Elia ini. Dia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan pada zamannya. Saudara, dalam perjanjian lama ada dua nabi yang begitu luar biasa, yaitu Musa dan Elia. Ya, Musa adalah nabi yang menerima hukum Tuhan dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Sedangkan Elia adalah nabi yang spektakuler pelayanannya. Dia luar biasa. Bahkan di akhir pelayanannya dia dijemput langsung, dibawa ke surga, Bapak Ibu Saudara. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik keberanian dan kesuksesan dari seorang Nabi Elia, sebenarnya dia adalah orang yang lemah, orang biasa, orang yang mudah rapuh, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada saat ketika dia berdoa, dia ingin minta mati sama Tuhan karena pergumulan yang dia hadapi. Saudara, perikop yang kita baca ini adalah catatan pertama tentang Nabi Elia, di mana dia bertemu dengan Raja Ahab dan dia mengatakan bahwa tidak akan ada hujan dan embun kecuali kalau dia katakan. Dan benar saudara, perkataan Elia itu benar-benar terjadi. 3 tahun lebih tidak turun hujan. Saudara, kita bisa bayangkan keadaan itu pasti benar-benar luar biasa. Terjadi kekeringan, kelaparan, ya, panas, bahkan sakit penyakit bermunculan. Nah saudara, kita di Malang ini saja baru 2 bulan lebih ya tidak turun hujan. Namun kita sudah bisa merasakan dampaknya, begitu panas, berdebu, kering, polusi dan sebagainya. Apalagi di zaman Elia ini 3 tahun lebih tidak turun hujan, bahkan tidak ada embun. Saudara, memang Tuhan mengizinkan hal ini untuk menghukum Raja Israel dan bangsa Israel karena mereka terus berdosa kepada Tuhan. Ya, mereka berbalik dari Tuhan dan menyembah kepada para Baal. Dan Tuhan ingin menunjukkan siapakah Tuhan itu dan siapakah Baal yang mereka sembah. Namun saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sisi lain dari kemarau yang panjang ini bukan hanya untuk penghukuman saja bagi bangsa Israel, tapi ini juga adalah momen waktunya Tuhan untuk Elia. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan di ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi, Elia diperintahkan untuk pergi bersembunyi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Elia harus bersembunyi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pasti Raja Ahab akan mencarinya. Namun bukan hal itu yang menjadi alasan utama. Kenapa? Karena Tuhan ingin membentuk Elia. Saudara, ada 2 tempat persembunyian Elia ketika terjadi ya kemarau yang panjang ini, yaitu yang pertama di tepi sungai Kerit dan yang kedua di rumah janda di Sarfat. Saudara, di sungai Kerit ini Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi. Yang menarik, kenapa kok di tepi sungai Kerit? Kenapa bukan tempat yang lain yang lebih bagus? Ya, karena sungai Kerit itu tempatnya terpencil. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada orang yang pergi ke situ. Kenapa kok nggak di tempat yang lain? Mungkin rumah temannya, keluarga, atau paling tidak tempat yang masih bisa mengakses dunia luar dan bisa mengetahui info apa yang terjadi di luar. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk sembunyi di tepi sungai Kerit yang terpencil itu. Saudara, tidak ada apa-apa di sana, hanya ada air sungai yang dapat dia minum, karena makanan pun harus dibawa oleh burung gagak untuk Elia. Saudara-saudara, kenapa demikian? Di awal tadi saya katakan bahwa 1 Raja-Raja 17 ini adalah catatan pertama tentang Nabi Elia. Maka Tuhan mau sebelum Elia lebih jauh mengalami mujizat, melakukan mujizat dan perkara-perkara yang besar, maka
Elia harus punya waktu khusus dengan Tuhan, ya. Maka di situ hanya ada dia dengan Tuhan, hanya Elia dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa selama dia ada di tepi sungai Kerit, yang connect dengan dia, yang berhubungan dengan dia, hanya Tuhan. Maka di situ terjadi kedekatan antara Elia dengan Tuhan, keintiman terjadi antara dia dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika dia keluar, dia tampil dengan kuasa yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kadang Tuhan izinkan kita mengalami kekeringan, mengalami panas yang begitu luar biasa. Seakan kehidupan ini begitu gersang, atau mungkin kita dikejar-kejar oleh masalah dan pergumulan. Tidak ada yang dapat menolong kita. Bahkan kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Bahkan untuk menceritakan pergumulan kita pun kita tidak bisa, saudara. Kenapa demikian, saudara? Sama seperti Elia, yaitu supaya Tuhan mau kita harus bersembunyi di tempat yang sunyi, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, sepi, meninggalkan dunia luar. Kita duduk di kaki Tuhan, hanya ada kita dengan Tuhan, sehingga kita pun menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, ada keintiman dengan Tuhan. Maka di situ dia mulai menguatkan kita, dia memampukan kita, dia bekerja dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita keluar, kita tampil sebagai orang-orang yang menang dan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian kami. Engkau ada bagi kami, memampukan kami, bersekutu dengan kami, sehingga kami boleh tampil keluar menjadi orang-orang yang menang. Berkati kami sepanjang hari ini, damai sejahtera, sukacita dan mujizat Allah menjadi bagian kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.